ini memang dikondisikan bahwa Ketua KPK ini harus didiamkan karena ada beberapa kasus yang saat ini yang sudah diketahui oleh Firly Bahuri ini yang menyangkut dengan kepentingan istana. Kalau memang Firly Bahuri ini merasa dia benar, udah diperadilankan aja dan diungkap di sana semuanya, jangan ragu-ragu. Kita menunggu ini ya, gajah-gajah ini bertempur. Jadi besok ini kalau orang mau korupsi, gampang aja, dekatilah penguasa. Jadi Hmm. kalau korupsi pasti aman karena tidak akan diizinkan untuk diteruskan ke proses penyidikan. Program Tribun Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya, Nila Irda, Polda Metro Jaya Tribuners. Saat ini sudah resmi menetapkan Ketua KPK, Firly Bahuri, sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, yang mana Firly Bahuri ini dijerat pasal terkait pemerasan atau penerimaan gratifikasi hingga penerimaan hadiah di Kementerian Pertanian. Untuk membahas penetapan tersangka terhadap Firly Bahuri ini, saya sudah tersambung bersama dengan Ketua Umum NCW, ada Bang Hanifa Sutrisna, tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Hanif, selamat datang di On Focus. Apa kabar, Bang Hanif? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya, Sehat juga, kawan-kawan Bang Hanif. Tribuners? Terima kasih Gimana? banyak, Bang Hanif, berkesempatan dan juga menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Ini Ketua KPK Firly Bahuri setelah drama yang cukup panjang juga terjadi begitu ya, Bang Hanif, dan Ya, saat ini sudah resmi betul. Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Saya mau minta komentar untuk pengantar dari Bang Hanif, silahkan Bang. Jadi beberapa waktu yang lalu sempat ditanyakan sama saya apakah Firly Bahuri akan ditersangkakan, saya jawab nggak akan. Hmm. Tapi dengan perkembangan sekarang ini tiba-tiba Firly Bahuri ditersangkakan, artinya ada hal yang sangat signifikan yang membuat Polda Metro Jaya mengambil keputusan untuk mentersangkakan Firly Bahuri. Tapi begini, saya melihat hal ini sesuatu yang agak sedikit janggal. Pertama, janggalnya adalah pada saat KPK sudah mentersangkakan SYL, tapi yang bersangkutan ini tidak ditahan. Nah, ini kalau prediksi saya ya, tersangkanya Firly Bahuri pun tidak akan ditahan karena tarik-menarik antara dua institusi ini masih terjadi. Yang perlu saya sampaikan biar diketahui oleh masyarakat Indonesia bahwa apa yang terjadi dengan pimpinan KPK ini, menurut hemat kami, berdasarkan informasi yang kami dapat, ini memang dikondisikan bahwa Ketua KPK ini harus didiamkan karena ada beberapa kasus yang saat ini yang sudah diketahui oleh Firly Bahuri ini yang menyangkut dengan kepentingan istana. Beberapa waktu yang lalu kami sebutkan bahwa ada beberapa menteri yang pernah diminta izinnya kepada Presiden Jokowi untuk dilakukan penyidikan atau penetapan sebagai tersangka. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh tidak diberikan izin dengan alasan akan adanya pesta demokrasi tahun 2024. Karena yang mau ditersangkakan ini ketua umum partai koalisi yang saat ini mendukung Prabowo dan Gibran. Dan kalau dilihat dari kondisi yang berlangsung saat ini, saya sangat meyakini bahwa upaya-upaya untuk kriminalisasi kepada penegak hukum yang bisa menjerat oknum-oknum menteri yang diduga korupsi, baik itu ketua KPK, baik itu jaksa agung, akan terus dilangsungkan. Karena ada beberapa pertemuan rahasia yang dilakukan oleh eh, para pimpinan aparat penegak hukum ini yang berusaha melakukan negosiasi bahwa untuk menghindari terjadinya kekisruhan, kehebohan, maka perlu dilakukan kesepakatan Hmm. apakah tokoh-tokoh yang akan ditersangkakan ini perlu ditersangkakan sebelum Pilpres atau menunggu pasca Pilpres. Dan kondisi ini menurut saya ini NCW mencermati jika ini terus berlangsung seperti ini, penegakan hukum di Indonesia ini akan tebang pilih di mata masyarakat, yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hmm. Orang maling ayam aja, orang nyuri ketela pohon aja di kampung bisa kena hukuman 5 tahun. Padahal untuk makan isi perut.
ini korupsi triliunan rupiah dan sudah ada tersangka dan sudah ada saksi kunci yang juga menyampaikan bahwa ada penerimaan uang seperti yang disampaikan pada terduga korupsi Dito Aryo Tejo. Nah, pada saat persidangan dan sebelum ditetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka dihukum 12 tahun penjara, ini tidak ditindaklanjuti. Artinya kan di sini ada tangan-tangan yang bekerja yang sangat dahsyat ya. Kami menamakannya itu tangan-tangan oligarki. Ada tangan-tangan yang bergerak untuk kemudian men-setting sedemikian rupa agar beberapa kasus tertutupi, namun ada kasus yang kemudian di-blow up untuk menutupi kasus yang lebih besar ini. Mungkin saya juga bisa diberikan penjelasan yang sedikit lebih detail, Bang Hanif, terkait informasi yang tadi disampaikan oleh Bang Hanif bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang saat ini sedang ditutupi dengan memunculkan Firly Bahuri dijadikan tersangka seperti itu. Apa maksudnya, Bang Hanif? Jadi kalau kita lihat dari proses yang terjadi pada saat Firly Bahuri ini akan dijadikan tersangka, kan banyak rentetan kasus sebelumnya. Rentetan kasus terkait dengan ditemukannya ada dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Pada saat dilakukan pemeriksaan para terduga, itu kan dilihat ada dokumen yang memperlihatkan sprindik yang ada di rumahnya si PLT Dirjen atau Dirjen ya. Nah, ini kan memperlihatkan bahwa konstelasi yang terjadi pada saat penanganan hukum ini benar-benar sekarang ini tawar-menawarnya luar biasa. Yang seharusnya dikembangkan apa temuan yang didapatkan di Kementerian SDM yang sudah menjerat dirjennya dan beberapa pejabat di sana harusnya lebih dikembangkan bahwa ada upaya-upaya untuk menghentikan penyidikan. Nah, ini kan semuanya saling menuduh, saling menyandra. Dan ini menyangkut ada beberapa juga pengusaha swasta yang diduga terlibat mencoba untuk mengatur kasus. Hal-hal seperti ini kan buat kami di NCW hal yang kerap terjadi pada saat melibatkan tokoh-tokoh atau pejabat yang memiliki kedekatan dengan istana. Seperti yang kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa dugaan ilegal ekspor nikel 5,7 juta ton ke Tiongkok, hingga saat ini tidak ada kelanjutan prosesnya, padahal penyidik KPK sudah turun ke lapangan, sudah ke Sulawesi Tenggara, sudah ke Sulawesi Tengah, ya kan, dan juga sudah ke Maluku Utara. Namun sampai sekarang tidak pernah diekspos ke masyarakat hasil dari penyelidikan terkait kasus yang maha besar ini. Menurut saya sih besar sekali. Kerugian negara itu diperkirakan hampir 15 triliun. Cuman dengan adanya dugaan sementara bahwa keterlibatan dari menantu Presiden Jokowi dalam hal ini dan adanya keterlibatan juga dari Menko diduga ya Menko Erlangga Hartarto dan beberapa koroni-koroninya BN menantunya Jokowi, ini kasus ini hilang begitu saja. Tidak ada ekspos berikutnya terkait dengan ilegal ekspor nikel yang 5,7 juta ton. Ini kan Tribun pun sempat membahas kemana tersangkanya. Padahal kalau kita lihat jelas-jelas diungkapkan oleh Bea Cukainya Cina bahwa ada nikel ore yang masuk ke Tiongkok yang HS-nya itu sepertinya dirubah di tengah jalan oleh si eksportirnya ini. Dan begitu ditelusuri, diduga ada keterlibatan orang-orang besar di sini. Dan berdasarkan informasi yang kami peroleh dari sumber informasi rahasia kami, mengatakan bahwa ada keterlibatan yang sangat erat hubungannya dengan yang saya sebutkan tadi, AH, BN, kemudian ada mantan Pangdam dan orang di bawahnya itu yang berinisial S, yang saat ini masih melakukan bisnisnya. Ada yang ilegal dan ada yang legal di seputaran tambang Kalimantan dan Sulawesi. Oke, ada yang kemudian ditutupi begitu ya, termasuk kalau kita merespon
setelah penetapan tersangka ini Bang Hanif, kan Ketua KPK Firly Bahuri juga mengatakan bahwa melawan begitu kan setelah ditetapkan sebagai tersangka pemerasan, termasuk juga mengatakan bahwa barang buktinya tidak jelas, tidak ada penunjukan atau diperlihatkan barang bukti hingga Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka. Bang Hanif melihat perlawanan dari Firly Bahuri ini seperti apa, Bang? Kalau saya jelas harus dibuktikan bahwa jika memang dilakukan pemerasan itu, jumlah yang diperas itu berapa, diserahkannya pemerasan itu kapan, saksi-saksinya siapa, itu harus diungkapkan ke publik karena ini menyangkut pejabat publik kan. Ya. Dan dugaan ini bukan dugaan sembarangan, dugaan ini bisa pidananya karena ini adalah pejabat yang bergerak di pemberantasan korupsi, hukumannya bisa hukuman maksimal, bisa 20 tahun, bahkan bisa seumur hidup. Karena melakukan tindakan pidana yang merupakan tanggung jawabnya dia untuk memberantas atau mencegah terjadinya tindak pidana ini. Nah ini saya yakin ini hanya bentuk sandra menyandra aja. Kalau saya kemarin udah saya sampaikan juga melalui konferensi pers sama di podcast kami sampaikan bahwa Pak Firly Bahuri bongkar aja kebobrokan yang ada selama ini yang menyangkut dengan para oknum menteri yang berusaha menggunakan kekuasaan saat ini dengan mengatakan bahwa mereka akan berkuasa nanti dan hati-hati aja. Dan menurut saya nggak usah khawatir, kami rakyat Indonesia pasti akan mensupport ini. Walaupun ada kawan kami dari LSM lain pun seolah-olah berada di pihak penguasa saat ini. Ya. Jadi menurut kami Ketua KPK harus bisa memperlihatkan bahwa KPK ini memiliki kekuatan sendiri sebagai lembaga anti rasuah. Kalau seandainya memang ada sesuatu yang harus diungkapkan, ungkapkan aja karena udah ditersangkakan juga. Jadi posisi SYL pun sekarang jangan digantung begitu. Kalau memang salah ya diungkap salah. Kalau saya ya sebagai prinsip LSM anti rasuah, semakin ditutupi masyarakat ini akhirnya hanya menduga-duga ada apa sebenarnya yang terjadi. Ini lebih membuat nanti rasa tidak percaya masyarakat terhadap lembaga anti korupsi ini. Kemarin saya juga berusaha menyindir. Apakah Komisi Pemberantasan Korupsi ini hanya sebatas korupsi saja yang bisa mereka tangani? Ya, menurut saya terlalu naif. Karena jika bisa dilihat kolusi yang dilakukan oleh para oknum menteri yang pernah kami ungkapkan dahulu itu, ini jauh akan lebih memberikan efek kejut kepada para koruptor ini. Saya udah nggak ragu-ragu lagi mengatakan bahwa negara kita ini, baik itu APBN, baik itu pinjaman luar negeri yang dilakukan untuk pembiayaan pembelian apapun, ini menjadi bancakan selama 9 tahun terakhir ini. Dan ini dapat dibuktikan nanti dari laporan keuangannya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Oke, justru harusnya setelah penetapan tersangka ini melawannya tidak hanya melawan kasus yang saat ini menjerat Firly Bahuri saja kalau dari kacamata NCW, namun juga sesuatu atau mungkin hal besar yang ada di balik 9 tahun masa pemerintahan yang ada juga harus dibongkar juga oleh Firly Bahuri karena NCW meyakini bahwa Firly Bahuri tahu banyak kasus di baliknya, Bang Hanif. Sangat-sangat tahu banyak kasus. Firly Bahuri ini kan mantan polisi, Komisaris Jenderal Polisi. Jadi saya yakin ada beberapa kasus yang namanya pemerintah ini kan dibentuk dengan dasar-dasar kesepakatan, kesepahaman dari para partai politik. Dan jabatan yang diemban sekarang ini menurut saya ini jabatan politik. Karena dipilih kan melalui DPR RI kan. Walaupun KPK RI ini bertanggung jawab kepada Presiden sebagai suatu lembaga, tapi harusnya KPK ini independen. Kalau seandainya memang ada yang perlu diungkap, saya agak melihat bahwa pengungkapan korupsi, kolusi, dan nepotisme selama 9 tahun terakhir ini, terutama 4 tahun terakhir ini ya, sangat menurun sekali. Kalau saya sih lakukan hal-hal yang sifatnya preventif terhadap upaya-upaya yang akan dilakukan oleh para koruptor dan para oligarki ini. Ini saya sampaikan aja. Salah satu contoh, ada beberapa kasus yang seharusnya KPK itu sudah cukup alat buktinya dan
sudah meminta beberapa keterangan dari saksi-saksi, tapi malah tidak diteruskan. Dan ini diambil oleh Kejaksaan Agung, seolah berbagi prestasi dengan Kejaksaan Agung. Nah, ini kan sangat menyakitkan bagi kita rakyat Indonesia yang melihat bahwa ada upaya-upaya tidak meneruskan suatu kasus, tapi ditangkap oleh Kejaksaan Agung, dan ini diungkap. Padahal cerita-cerita terkait dengan dugaan korupsi, dugaan suap, dugaan pemerasan, dugaan gratifikasi ini sudah berlangsung lama. Nah, Jaksa Agung disinilah hebatnya mengambil momen bahwa dia melihat kasus ini harus diungkap. Cuman karena ini ranahnya ranah KPK, karena sudah didahului dengan penyelidikan awal untuk mendapatkan bukti-bukti permulaan, makanya Jaksa Agung tidak mau cawe-cawe juga kasus yang sudah dilakukan penyelidikan awal oleh KPK. Tapi begitu dilihat kasus ini tidak kunjung jalan juga sebagaimana mestinya, Jaksa Agung mengambil alih. Seperti contoh kasus ekspor ilegal CPO dan produk turunannya. Sebenarnya KPK sudah mendapatkan aduan ini sebelum kasus ini diambil oleh Jaksa Agung. Nah, apa yang saya lihat di sini penanganan kasus korupsi. Kalau saya melihat bahwa kalau seandainya kasus ini ditangani oleh KPK, hukumannya itu akan sangat berat dan tidak akan ada negosiasi dan tidak akan ada yang namanya dagang sapi pada saat penanganan kasus. Dan kalaupun terbukti nanti si para koruptor ini memang melakukan tindak pidana pencucian uang, dan itu mereka bisa dimiskinkan. Kan kalau di KPK ini kan sidang tipikornya kan jauh lebih sadis dibandingkan sidang tipikor yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Nah, inilah kalau saya sih para terduga korupsi yang sudah sempat kami sebutkan kemarin itu, ya harus diungkap. Jangan ragu Pak Firly, dan Jaksa Agung pun ST Burhanuddin, kalau seandainya dan sudah merasa dikriminalisasi ini, dan upaya-upaya melakukan perlawanan terhadap penguasa, pengusaha atau oligarki yang mencoba mengkriminalisasi kan dengan dikatakan dia menerima uang 3 miliar dari salah satu artis perempuan berinisial CA. Walaupun artis itu mengakui akhirnya bahwa saya tidak ada memberikan uang 3 miliar tersebut kepada Jaksa Agung. Nah, ini kan proses-proses kriminalisasi yang seperti yang kami ceritakan kemarin, dan ini terus berlangsung loh. Dan ini mau dibawa kemana hukum Indonesia ini? Ya, kami LSM atau NGO berteriak-teriak bahwa terjadi proses kriminalisasi yang sistematis. Cuma penanganannya ini sepertinya ya karena ada kepentingan politik yang lebih besar untuk konsultasi tahun 2024, ya melempem kayak gini. Yang membuat kemudian skenario itu terjadi sebegitu besar kalau dari kacamata NCW begitu ya. Ini sangat besar, sangat besar. Bang Hanif, Istana juga rencananya akan segera memberhentikan sementara Firly Bahuri setelah adanya penetapan tersangka ini. Artinya kalau dari kacamata NCW, apakah ini hal yang wajar ketika seorang ketua KPK menjadi tersangka diberhentikan sementara, atau justru ini juga pemungkapan juga terhadap Firly Bahuri kalau dari kacamata Bang Hanif? Kalau memang sudah ditetapkan tersangka, biasanya ya Istana akan menetapkan atau meminta supaya mengundurkan diri. Kalau tidak, maka akan memberikan kesempatan untuk Firly Bahuri untuk menyelesaikan kasusnya dulu sampai nanti tidak terbukti dia bersalah. Nah, kalau memang Firly Bahuri ini merasa dia benar, udah diperadilankan aja dan diungkap di sana semuanya, jangan ragu-ragu. Kita menunggu ini gajah-gajah ini bertempur. Rakyat Indonesia akan melihat apa yang terjadi selama kurun 9 tahun terakhir ini terhadap pengungkapan korupsi. Kan indeks terhadap pengungkapan korupsi kita kan turun sekali. Terutama 2 tahun terakhir ini. Ya, ini harus diungkap. Pak Firly ini kadang-kadang giliran beraninya datang dia ungkap. Giliran sekarang ada hal-hal yang bisa menyandra dia dan bergeningnya kurang, kayaknya mulai ketakutan ya. Tapi kami tetap bilang, kami dari NCW
akan support terus bahwa proses kriminalisasi terhadap pimpinan aparat penegak hukum ini haram hukumnya, nggak boleh. Jadi besok ini kalau orang mau korupsi, gampang aja, dekatilah penguasa. Jadi kalau korupsi pasti aman karena tidak akan diizinkan untuk diteruskan ke proses penyidikan, gitu. Dekati penguasa agar kemudian apabila ada niat jahat untuk menyelewengkan dana bisa aman saja, begitu Bang Hanif? Aman, sejahtera. Jadi ini kemunduran bagi Indonesia dalam proses pencegahan, pemberantasan, penanggulangan upaya-upaya untuk menghilangkan uang negara atau menjadikan APBN ini atau pinjaman luar negeri itu bancakan bagi sekelompok orang. Ini sangat berbahaya. Rakyat Indonesia harus menyadari bahwa setiap anggaran yang digunakan jika tidak tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu penggunaannya, tidak akan ada yang namanya keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, itu tidak akan tercapai. Yang kaya akan lebih kaya. Yang miskin ya tetap aja miskin. Mungkin tidak lebih miskin, tapi ya tetap aja miskin, tidak akan ada perubahan. Karena ya tidak ada upaya-upaya yang lebih komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, terutama ya 1 tahun terakhir ini sepertinya Pak Jokowi pun sudah nggak concern ngurus korupsi ini. Yang penting suksesi aja yang dipikirkan. Kalau beliau ini concern mengurus dugaan korupsi, apa yang dilakukan oleh para pembantunya, oknum-oknum menteri ini, pasti sudah diproses. Ada lebih dahsyatnya lagi yang tidak terungkap. Misalnya upaya-upaya memberikan keleluasaan kepada pengusaha swasta untuk melakukan kegiatan dalam kelistrikan. Apa contohnya yang sudah beredar juga, bahwa untuk komponen C itu diberikan seluas-luasnya pada pengusaha swasta, sehingga tarif dasar listrik sekarang ya suka-sukanya mah aja menetapkan. Kan menurut saya ini kan bagian dari kolusi akhirnya timbul suap. Terima kasih atas kesempatan diberikan, korupsi juga. Nah ini nih tidak mengemuka, kenapa? Karena dibungkus dalam satu aturan, dan ini secara telanjang diperlihatkan di Indonesia, dan ini jika diteruskan dan berlangsung terus-menerus, apa yang dikatakan sama Pak Jokowi bahwa Indonesia ini akan surplus, nggak akan pernah surplus, ngomong korupsinya lebih besar daripada penghasilan Indonesia sendiri gitu. Oke, Bang Hanif. Kalau bisa memberikan raport atau angka dari 1 sampai 10 untuk menegakkan hukum di Indonesia, termasuk juga kasus di KPK yang saat ini menjerat Firly Bahuri, ada di angka berapa raport untuk Indonesia, Bang? Kalau saya untuk penanganan korupsi saya kasih angka 6 ya. Kasih angka 6 untuk kawan-kawan baik di KPK, baik di Mabes Polri, baik itu di Kejaksaan Agung saya kasih 7 lah. Karena lebih progresif. Artinya jika diberikan kepastian terhadap beberapa terduga korupsi ini, seperti Erlangga Hartarto yang diduga ikut dalam CPO illegal ekspor CPO, terlibat juga dalam impor handphone yang tersangkanya PS Store, diduga juga terlibat terkait dengan ekspor ilegal nikel ore. Nah, kami kasih angka untuk Kejaksaan Agung ini angka 8. Oke, angkanya lebih besar untuk Kejaksaan Agung di angka 8 dibandingkan ini dengan KPK. prestasinya menurut kami jauh lebih membanggakan dibandingkan apa yang dilakukan oleh KPK. Karena mungkin karena tekanan politik ya, saya tetap mengapresiasi beberapa temuan, beberapa kasus yang diungkap oleh KPK. Cuman dengan terakhir-terakhir ini penetapan tersangka, tapi tersangkanya tidak ditahan. Ini kan ada 2 tersangka yang tidak ditahan. Yang pertama itu adalah SIL, yang kedua itu Wamenkumham. Seorang Wamenkumham yang sudah jadi tersangka masih bisa ikut rapat dengan pendapat di DPR RI. Ini negara Konoha beneran kita ini sekarang ini. Kok seorang tersangka yang harusnya hak-hak dia itu sudah harusnya dikurangi atau dicabut ya, karena malu diri lah dan jadi tersangka.
suap ya dan pemerasan, harusnya jangan ikut lagi rapat dengar pendapat. Nah, lucunya lagi, ada lagi anggota dewan yang membela bahwa tidak ada hubungannya antara tersangkanya yang bersangkutan Kemenkumham ini dengan rapat dengar pendapat yang dilakukan oleh Kemenkumham dengan DPR RI. Ini kan apa ini? Masyarakat melihat ini nggak ada penyelesaian dari penanganan kasus-kasus yang ditangani oleh KPK saat ini. Apakah sebegitu besarnya ya sandraan yang dilakukan oleh penguasa saat ini kepada para komisioner KPK? Dahsyat pokoknya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih, Bang Hanif. Selamat beraktivitas kembali. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Ketua NCW, ada Bang Hanif Sutrisna. Nantikan obrolan saya lainnya dengan tema-tema selanjutnya. Saya Nila Irda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.